Saya adalah seorang yang hobi mengkoleksi cerita-cerita perang. Dan nggak cuma koleksi aja, hampir semua cerita-cerita perang saya hafal semuanya. Nah, ternyata di Alkitab ada sebuah cerita perang yang sangat-sangat menarik di 2 Tawarik 20. Seluruhnya teman-teman semua bisa baca, tapi yang menarik perhatian saya adalah ini ayat 1-3 saya bacain ya. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama dengan sepasukan orang Meonim. Jadi ada 3 pasukan yang menyerang Yosafat. Dan for your info, Yosafat adalah raja dari kerajaan yang tidak terlalu besar. Namanya kerajaan Yehuda. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, manusiawi ya. Kalau diserang sama 3 pasukan besar jadi takut, kita diserang sama masalah mungkin lebih dari 1. Manusiawi, kalau Yosafat kita semua menjadi takut. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ini yang keren. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Oke? Jadi waktu Yosafat dalam keadaan tertekan, under pressure, ketakutan, dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Nah, kita sering nggak melakukan ini? Waktu lagi terhimpit dengan sesuatu, kita cari manusia atau mencari Tuhan. Karena hati kita waktu lagi rusak harus dibawa ke si pembuatnya. Oke, pikiran kita waktu lagi terganggu dengan kekhawatiran dan lain sebagainya harus dibawa ke si pembuatnya. Mobil kalau rusak, mesti dibawa ke bengkel. Handphone kalau rusak, mesti dibawa ke Roxy. Handphone kalau rusak, dibawa ke bengkel, nggak akan benar handphonenya. Mobil kalau rusak, dibawanya ke Roxy, nggak akan benar mobilnya. Nah sama, hati kita, pikiran kita waktu dibawa ke tempat yang nggak nyambung, hati kita, pikiran kita nggak akan pernah beres. Dan masalah kita akhirnya nggak pernah beres-beres juga. Menyambung dari cerita perang ini, akhirnya kalau teman-teman baca ya, di ayat ke-22, tiba-tiba Tuhan kasih strategi buat Yosafat yang agak aneh dari semua cerita perang yang pernah terjadi di muka bumi ini. Karena ayat 21 dan 22, Alkitab bilang gini, setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi-nyanyi untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak. Pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Wow, I think this is the only one cerita perang yang angkatan bersenjatanya di belakang. Lagi diserang loh. Justru yang ada di barisan depan adalah pemuji-pemuji Tuhan. Ini cerita aneh sekali. Tapi teman-teman semua mesti tahu kalau kita baca terusannya, Tuhan memberikan kemenangan yang luar biasa. Bahkan di ayat ke-25 dan 26, kalau teman-teman baca terus cerita ini, mereka tiba-tiba saling bunuh-membunuh. Waktu lagi mereka naikkan pujian buat Tuhan, ini musuhnya Yosafat saling bunuh-membunuh. Dan ternyata mereka bawa barang tuh banyak banget. Dan jelas di ayat 25 dan 26 jelas dikatakan, waktu mereka udah mati semua, Yosafat sama tentaranya turun ke lembah itu, mereka itu memungut barang-barang sampai 3 hari. Jadi perangnya bukan 3 hari, mungut barang-barang 3 hari. Gak selesai-selesai, saking banyaknya barang-barang dari musuh-musuh mereka. 3 hari. Jadi perangnya bukan 3 hari, ya, mungut keuntungannya 3 hari. Yang menarik buat kita semua, ternyata Yosafat dikasih hikmat sama Tuhan, waktu dia menempatkan pemuji, pemusik itu di barisan terdepan. Lihat lirik lagunya, saya bacain sekali lagi ya. Lirik lagunya unik banget. Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, ayat 21, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tiba-tiba mereka percaya bukan mereka yang sayang sama Tuhan, tapi Tuhan yang sayang sama mereka. Di dalam krisis, penting banget kita punya kepercayaan seperti ini. Coba mulai stop nyanyi lagu yang saya sayang sama Tuhan, tapi mulai menyanyikan lagu yang Tuhan sayang sama saya, kasih setianya itu untuk selama-lamanya. Mulai percaya bahwa kita disayang Tuhan. Mulai percaya setiap krisis yang Tuhan izinkan, itu akan membuat kita dewasa. Jadi jangan pernah lagi menganggap Tuhan sayang sama saya karena saya sayang sama Tuhan duluan. Tapi mulailah percaya, apapun yang kita kerjakan, pelayanan apapun yang kita lakukan, itu di-drive dari kepercayaan bahwa saya disayang oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan gak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saya percaya semua teman-teman akan keluar dari masa-masa yang sulit. Semua teman-teman akan keluar dari masa-masa krisis.
yang mungkin tidak mengenakan, tidak menyenangkan buat hati kita. Tapi percayalah sekali lagi, kalau kita mengambil keputusan, boleh takut, tapi ambil keputusan untuk mencari Tuhan. Dan mulai menempatkan di bagian terdepan kehidupan kita, kepercayaan bahwa kita disayang oleh Tuhan dan kasih setianya itu kekal sampai selama-lamanya. God bless you all. Selamat mengalami kemenangan yang luar biasa. Damai sejahtera dalam Kristus Yesus, saudara yang diberkati Tuhan. Mari saat ini kita akan mendengar renungan singkat yang berjudul Permohonan kepada Tuhan, yang bertolak dari ayat firman Tuhan, Matius pasal 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Saudara, dalam Yesus status kita adalah anak, yang artinya sebagai anak kita mempunyai hak untuk meminta kepada Bapa di sorga. Matius pasal 7 ayat 7 berkata, mintalah maka akan diberi, carilah maka akan mendapatkan, dan ketoklah maka pintu akan dibukakan. Ayat ini menjelaskan bahwa ketika kita sedang dalam pergumulan atau masalah, maka kita dapat datang dan meminta kepada Tuhan. Yesus siap memberikan pertolongan, bahkan memberikan yang terbaik. Namun saat memohon kepada Tuhan, kita harus meminta dalam kerendahan hati, bukan dengan keangkuhan. Seperti dikisahkan tentang seorang perempuan Yunani bangsa Siro-Fenisia, yang anak perempuannya kerasukan roh jahat. Perempuan itu datang kepada Yesus memohon agar Yesus menyembuhkan anaknya. Dalam pasal itu ditulis bahwa Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Markus pasal 7 ayat 27. Namun perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Markus pasal 7 ayat 28. Hal ini menunjukkan bahwa ia benar-benar memohon dengan kerendahan hati sehingga akhirnya Tuhan mengabulkan permohonannya. Begitu pula saat kita menaikkan permohonan, kita perlu mempunyai kerendahan hati. Firman-Nya berkata bahwa Tuhan senang serta mendengar doa orang yang rendah hati. Ingatlah bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Yesus berkuasa. Dengan demikian kita perlu merendahkan hati kita di hadapan-Nya. Selain kerendahan hati, hal kedua yang perlu kita miliki saat menaikkan permohonan doa adalah penyerahan diri. Teladan yang terbaik adalah Yesus. Saat hendak disalib, Yesus berdoa biarlah kehendak Bapanya saja yang jadi dan bukan kehendaknya. Setiap kita pasti memiliki kehendak sendiri. Namun biarlah hanya kehendak Yesus yang jadi dalam hidup kita, sebab Dialah yang berdaulat penuh atas hidup kita. Memang kadang rancangan Tuhan berbeda dengan rancangan kita. Tetapi dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 dikatakan bahwa rancangan Tuhan adalah memberikan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Yang ketiga adalah kita harus meminta dalam iman. Yesus berkata bahwa apa saja yang kita minta kepadanya harus disertai dengan iman bahwa kita telah menerimanya. Jangan bimbang, karena orang yang bimbang tidak akan mendapat apa-apa. Yakobus pasal 1 ayat 6-7. Apapun pergumulan kita, mintalah kepada Tuhan dan serahkan segalanya kepada Yesus. Semoga dengan renungan singkat ini dapat memberkati kita semua. God bless. Kalau inti ajaran Kristen Protestan itu apa sih? Nah, inti ajaran kekristenan menurut saya adalah kabar baik. Kabar baik itu yang kita terjemahkan sebagai Injil. Injil itu artinya kabar baik. Kabar baiknya apa? Kabar baiknya adalah kita ini semua adalah manusia berdosa. Dan di tengah keberdosaan kita tidak mampu menyelamatkan diri kita sendiri. Kebaikan sedikit gak akan bisa menutupi seluruh kesalahan kita. Contoh lah ya, misalnya saya nanti dari sini mau ke gereja tempat saya melayani, ada 10 lampu merah yang harus saya lewati. 9 lampu merah saya taati. 1 lampu merah saya langgar. Kalau polisi tilang saya, apakah saya bisa bilang, Bapak masa nggak perhitungkan, saya udah 9 kali bener loh. Gitu. Tetap ditilang. Gitu. Walaupun 1. Jadi kita menyadari bahwa manusia nggak bisa menyelamatkan diri sendiri. Dan karena dosa kita, sekecil apapun harus dihukum. Nah karena itu kita butuh pertolongan. Kabar baiknya adalah Allah mengasihi kita, sehingga Dia datang ke dunia. So Tuhan datang dalam wujud manusia. Jadi Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia, bukan manusia yang dipertuhankan ya. Jadi kita sama-sama percaya bahwa tidak ada manusia yang dipertuhankan, tapi Tuhan yang menjadi manusia menanggung hukuman kita sehingga kita bisa diterima, diperdamaikan dengan Allah gitu ya.
Nah, jadi inilah kabar baik itu, Yang bahwa menjadi inti. ada yang menyelamatkan kita. Nah, orang yang menerima kabar baik ini otomatis akan berbuat baik. Oke. Contoh, kalau saya sudah diampuni, dilunasi utangnya 5 miliar, masa ada orang yang ngutang 500.000 aja saya nggak ampuni? Oke. Demikianlah. Jadi perbuatan baik orang Kristen bukan untuk mendapatkan sorga atau keselamatan, tetapi sebagai ungkapan syukur bahwa kita telah diselamatkan.